Salam peledaks dari Bonsai Naihita. Apa kabar rekan? Semoga baik terus dan sukses selalu usahanya. Kali ini kita akan membolang di bukit daerah dekat rumah. Di sini saya temukan satu pohon yang bahasa sini namanya pohon palaka, dan kulitnya digunakan untuk bumbu masak ikan mas. Kalau nggak salah namanya kholat, yaitu sup ikan mas. Kira-kira seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya ini pohon malaka. Ini dia yang daunnya mirip dengan daun pete ya, atau pohon pete-petean. Baik, kita lanjut untuk membersihkan biar ada jalan. Ini dia pohonnya rekan. Kalau dicangkok di sini bagus juga nih. Nah ini dia, lumayan besar. Oke, kita coba lihat yang lain ya. Ternyata lumayan banyak rekan. Kalau untuk palakanya atau malakanya, ini lagi itu di depannya, dan itu yang tuh ada lagi tuh yang agak besar. Nanti bisa kita bolang nanti beberapa ya, tapi agak terjal di sini. Tuh ke bawah tuh terjal tuh, agak riskan, jadi harus benar-benar hati-hati. Sepertinya ini layak dibolang ini rekan. Bonggolnya juga udah meliuk. Nah itu kan. Tapi agak susah nih, curam banget ini rekan. Tuh selip aja dikit ke bawah bahaya. Wow. Ini cakep, meliuk dia. Sepertinya peralatan kita kurang nih, harus bawa tajak atau tumbilang ya. Oke rekan, kita siapkan dulu peralatannya, sekalian kita melihat pohon yang lain. Waduh, ini dia ada nih. Wow, bentuknya udah gimana nih batangnya. Aneh ya. Coba nanti kita ambil aja. Ini dia rekan, ketemu lagi malakanya atau palaka. Ini juga lumayan banyak di sini. Ini juga ada. Bonggolnya udah oke nih. Tinggal mendongkelnya sakit perut nih. Nah itu sampai ke sana juga banyak. Ini dia berbuah juga rekan, dan rasa buah malaka ini atau palaka ini lumayan kecut, asam-asam kecut gitu rekan. Sepertinya nggak beracun sih, sudah saya coba, biasa aja, nggak ada apa-apa. Ini udah termasuk lumayan tua nih, tapi kita coba nanti, karena peralatan kita kurang, kita dongkelnya yang kecil aja dulu ya rekan ya. Yang curam tadi lumayan bagus untuk liukannya atau gerak dasarnya. Oke, kita kembali ke tempat semula tadi rekan. Baik rekan, kita mulai dari yang bahan ini ya, karena ini lebih mudah ngambilnya, dan kita
kita potong aja dulu biar nanti di bawah kita rapikan rekan saya. Kita mulai. Lumayan hasilnya rekan. Kita istirahat sejenak. Agak lumayan lelah rekan, walaupun dia tidak terlalu besar, tapi medannya tadi terlalu terjal, jadi lumayan memakan tenaga rekan. Sebentar lagi kita akan turun, jadi kita istirahat sebentar ya rekan. Setelah berjalan beberapa menit menelusuri atau menuruni bukit, kita udah sampai rekan, dan sekarang langsung kita rendam aja biar tetap segar ya. Nanti kita benerin lagi ya akar-akarnya. Oke, minimal dia tidak lemas rekan. Jadi kita siapkan dulu semua seperti salep kambium yang nanti mungkin akan kita coba dengan menggunakan getah pepaya atau getah karet, karena di sini ada bertepatan pohon karet. Nanti kita panen sebentar. Jadi rekan, bertepatan di samping rumah ada pohon karet ya, agak lengkap juga sih di kampung kami ini. Jadi coba kita dideres ya namanya, biar keluar ini getahnya. Dan ini kita buat nanti untuk salep kambium, kayaknya bagus nih. Belum pernah sih saya coba, kita coba aja ya. Karena kemarin saya coba silen. Ini harus dari sini dulu ini. Ini efek belum pernah menderes nih. Kita cobalah ya, biar pernah. Oke, karetnya atau getahnya sudah menetes ya. Sebentar lagi kita selesai. Kita nggak butuh banyak, hanya beberapa tetes saja. Yang penting mencukupi untuk menutupi luka-luka yang tadi rekan. Baik rekan, kita lanjutkan untuk membersihkannya ya. Sebelum kita nanti potong-potong cabangnya, kita bersihkan dulu biar lebih oke. Kita lanjut dengan merapikan batangnya satu persatu biar lebih bagus. Ini kita pendekkan ya. Nih, ambil segini. Kita kasih salep kambiumnya yang dari karet tadi yang kita panen ya. Nanti kita tambah lagi nih. Kita buat sedikit-sedikit rekan. Dia baik rekan, situ semua yang luka-luka sudah kita tutup dengan getah karet ya sebagai salep kambium di sini, karena dia ini akan menutup rapat juga karena dia rubber ya, karet. Jadi pori-porinya itu akan tertutup semua untuk mengurangi penguapan dan biar batangnya tidak busuk rekan. Tinggal sekarang kita lanjut dengan membuatkan zat perangsang tumbuh ya untuk akar dari bawang merah seperti biasa rekan. Baik rekan, sini akhirnya kita akan buatkan ke pot ya, ke media. Nanti akan kita campur dengan kokopit juga. Ini tanahnya tanah humus tadi udah saya siapkan. Oke, kita letak ya rekan ya. Nggak usah pakai tatakan karena ini untuk mencarinya biar dia tumbuh segar aja dulu rekan ya. Oke, kita buat ya. Dan sekarang kita masukkan kokopit yang sudah difermentasi. Oke, selanjutnya kita tambah lagi ya sebentar.
setelah itu kita tambah tanah humus lagi di atas ya. Jadi demikian rekan hasil dari membolang kita dari palaka, bahasa daerah sini bahasa Batak tuh ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya malaka atau kemloko, dan bahasa Latinnya ini pilantus semblica. Tepatnya seperti itu rekan. Jadi setelah kita buat seperti ini, kita kasih ke media dan kita rapihkan cabang-cabangnya. Sekarang kita sungkup supaya lebih mengurangi penguapan, tidak cukup hanya dengan menutup dengan sarap kambium seperti ini dengan getah karet tadi ya rekan. Tapi itu ilmu baru juga itu, getah karet untuk jadi salap kambium. Mungkin rekan juga bisa menggunakannya, langsung kita tutup aja, kita sungkup. Nah, kira-kira seperti ini rekan, sudah oke, mantap. Jadi tinggal kita tunggu beberapa saat, mungkin 2-3 minggu bahkan sebulan lebih, nanti kita perhatikan. Mudah-mudahan tumbuh subur, akarnya juga muncul, karena memang ini agak susah di tempat kami ini. Suasana suhunya panas dan tanahnya juga gersang, dan dari tanah gersang kita pindah ke tanah humus tadi dan tambahan kokopit. Jadi begini rekan yang sudah kita dapatkan dari hasil membolang. Jadi kita sudahi dulu. Jangan lupa di subscribe, tombol like dan komen biar channel kami bisa lebih berkembang dan bisa selalu membagikan ilmu-ilmu membonsai buat rekan penggemar bonsai seluruh Indonesia. Lagi-lagi khusus buat pemula. Dan saya ucapkan tetap semangat, terima kasih, teruslah berkarya, bye.